Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang beragama lain. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Kita akan masuki hukum Faraday ya. Yang latihan soal berikutnya berhubungan dengan hukum Faraday. Hukum Faraday terbagi menjadi dua ya. Hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Kita pelajari dulu hukum Faraday 1. Bagaimana bunyinya? Jumlah massa zat yang dihasilkan selama elektrolisis akan berbanding lurus dengan jumlah listrik yang dilewatkan pada larutan selama elektrolisis. Sekali lagi, jumlah massa zat yang dihasilkan selama elektrolisis akan berbanding lurus dengan jumlah listrik yang dilewatkan pada larutan selama elektrolisis. Rumus yang dipakai pada hukum Faraday 1 ada dua. W sama dengan E kali F. W itu massa, E adalah di mana AR dibagi dengan koefisien, sedangkan F satuan Faraday. Jika nanti dalam soal tidak ada semua itu, maka kamu bisa menggunakan rumus kedua yaitu W E kali I kali T dibagi 96500. Dari mana 96500 itu? Adalah besarnya dari 1 Coulomb. Ya, di fisika ada ya. Coulomb besarnya 96500. I tentu saja adalah kuat arus, T waktu dalam bentuk detik. Mari kita coba contoh. Arus listrik sebesar 10 ampere dialirkan pada larutan CuSO4 selama 500 detik. Berapa gram endapan Cu yang terbentuk? Maka kalau soalnya seperti ini, kira-kira nanti rumus yang mana yang dipakai? Yang kedua, yaitu WEIT dibagi 96500. Tapi sebelum kita dapat mencari E-nya, maka kita harus mengionkan dulu larutan CuSO4. Seperti di kelas 10 dulu. Ya kan? Ini harus sudah hafal nih kelas 3 ya. Maka nanti berarti kita harus mencari E-nya. AR dibagi valensinya. Berapa? 2. Maka di situ kita harus mengetahui dulu yaitu apa saja? I T ya kan? Kemudian kita harus mencari E. AR-nya adalah 63,5 dibagi 2. Ini yang penting. Kalau data ini sudah ada semua, maka rumus kedua bisa dicari. W sama dengan E I T bagi 96500. Tinggal kamu masukkan. Ini E-nya ya 63,5 bagi 2, I-nya 10, ininya 500 dibagi 96500. Begitu, satuannya tentu saja gram. Sekali lagi, hukum Faraday 1 bunyinya jumlah massa zat yang dihasilkan selama elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang dilewatkan pada larutan selama elektrolisis. Kalau dia tidak ada Faraday di dalam soalnya, maka kamu menggunakan rumus yang kedua di hukum Faraday 1 yaitu W sama dengan E kali I kali T dibagi 96500. Cukup jelas ya? Baik. Kalau tadi hukum Faraday 1, sekarang kita hukum Faraday 2. Apabila terdapat 2 atau lebih sel elektrolisis, ingat ya, apabila terdapat 2 atau lebih sel elektrolisis dialiri oleh arus listrik dalam jumlah yang sama, maka perbandingan massa zat yang dihasilkan sama dengan massa ekivalen zat-zat tersebut. Oke? Dialiri oleh arus listrik dalam jumlah yang sama, maka perbandingan massa zat yang dihasilkan sama dengan massa ekuivalen zat-zat tersebut. Maka rumus yang dipakai massa 1 banding massa 2 misalnya, atau ada 3 mungkin, itu akan sama dengan E1 banding E2 E3, begitu seterusnya. Paham? Ulangi, massa dibanding dengan elektron ya, massa ekivalen, begitu ya.
Jika arus listrik dialirkan secara seri melalui larutan MgSO4 dan NiCl2, maka akan terbentuk endapan sebanyak 30 gram Mg. Berapa endapan Ni? Nah, berarti kita harus, ini Bu hapus ya. Buat dulu. Jadi kamu harus memulai dulu MgSO4 kan, NiCl2, ya toh? Nah, maka kamu harus mencari dulu E-nya. Ini masing-masing kan diketahui W1, yaitu W-nya Mg berapa? 30. Berarti kamu cari E1 atau EMg. Berapa Mg tadi? 24. Berapa N-nya? 2. Begitu. Kemudian baru W2-nya yang ditanya. Berarti E2-nya, E-nya Ni. Berapa tadi? AR-nya Ni 59 dibagi 2. Gitu ya. Kalau sudah dapat, ya sudah, kita bandingkan. Wmg banding Wni sama dengan Emg banding Eni. Ya, dimasukkan 30. Ini pertanyaannya itu ya, bisa dikerjakan secara matematika. Baik, jadi cukup jelas ya, hukum Faraday ada 2, hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Mudah-mudahan dengan keterangan-keterangan Bunda tadi lebih bisa mengerjakan soalnya ya. Mohon dimaklumi karena daring ini sangat berat, maka kamu harus ekstra belajar ya, dan membaca, biasakan itu ya. Sekali lagi tonton terus, kemudian kerjakan, kan waktunya ada tenggatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.